Sobat Miskam semua, kembali lagi di Mistalk episode ketiga. Kenalin, aku Alito Tegar dari Ilmu Ekonomi UGM Angkatan 2022. Dan di sini aku menjabat sebagai staf Divisi Minat Bakat Misa Kampus UGM bersama dengan teman saya. Halo, aku Karin dari Biologi Angkatan 2022. Aku di Misa Kampus menjabat sebagai staf Divisi Minat dan Bakat. Nah, hari ini kami akan membahas topik yang sangat bermanfaat banget nih, khususnya buat teman-teman maba. Wah, sangat informatif banget nih Rin ya. Nah, maka dari itu, hari ini kita kedatangan guest nih yang sangat berpengalaman banget capable nih. banget nih ya. Ya, capable banget nih. Mungkin Boleh bisa kenalan dulu? dulu dari masnya yang di. Oke, mungkin halo semuanya. Kenalin, aku Joseph Dana. Aku dari program studi Politik dan Perbintangan Angkatan 2020. Aku di Misa Kampus ini menjabat sebagai presidium internal. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Yosaliano Andreas, biasa dipanggil Yosa, dari Matematika Angkatan 2022. Di sini aku menjabat sebagai staf Divisi Minat dan Bakat Misa Kampus UGM. Berarti kita langsung mulai ke topiknya aja nih. Berarti kita mau ngomongin apa tadi Rin? Tadi kayaknya belum aku spill ya temanya nih ya. Iya, belum di-spill nih kayaknya. Wah, kira-kira mau bahas apa nih? Nah, jadi hari ini kita tuh bakal bahas yang pastinya bermanfaat banget nih Oh buat iya. mahasiswa baru. Bener kayak udah di notice tadi ya. Iya. Apa tuh Rin berarti? Nah, jadi hari ini kita bakal bahas all about Miskam. Oh, Miskam. Apa itu Miskam ya? Ya, apa tuh Miskam? Mungkin bisa dijawab sama narasumber kita yang berikut ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih Mas. Miskam itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Misa Kampus itu sendiri merupakan salah satu bisa dibilang unit kegiatan mahasiswa dari UGM yang dimana ini berbasiskan agama Katolik di lingkup Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi Misa Kampus itu sendiri merupakan salah satu wadah bagaimana teman-teman mahasiswa Katolik UGM bisa bersatu kembali dalam komunitas di Misa Kampus itu sendiri. Tuh. Oke, jadi Misa Kampus itu kayak KMK gitu bukan Mas? Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena kan ini lingkupnya satu universitas kan, jadi semua yang menyangkut mahasiswa di UGM itu dalam kapasitas kita sebagai UKM, Kerohanian Katolik di UGM. Oh, berarti Misa Kampus itu kayak kalau di fakultas itu ada KMK-nya sendiri. Nah, di Misa Kampus ini tingkat yang universitasnya ya? Pusatnya gitu. Oke, gitu. Mungkin mau nanya apa nih Rin? Tahun berdirinya kapan ya, Mas? Kalau Misa Kampus sendiri tahun berdirinya tahun 1977. Sejarahnya gimana tuh Mas? Coba boleh diceritain dikit. Ya, sepengetahuan saya tuh sendiri, Misa Kampus itu awal mulanya tuh adalah suatu komunitas kecil yang dimana ini merupakan perkumpulan dari setiap fakultas yang dimana ada inisiasi untuk mengadakan ibadat seperti misa ataupun ibadat lainnya, yang mana dari tahun ke tahun Misa Kampus ini baru bisa menjadi satu UKM itu sekitar tahun 2010-an gitu. Jadi baru diakui oleh Universitas Gadjah Mada, baru diakui sebagai UKM itu pada tahun 2010-an gitu. Oh, berarti ini jatuhnya UKM gitu ya Mas ya? Yeah. Unit kegiatan mahasiswa Ya, gitu. yang pada awalnya kan yang baru jadi komunitas kecil, yang kemudian nanti jadi komunitas yang lebih besar. Oke. Benar. Kira-kira di Misa Kampus sendiri itu strukturnya gimana sih Mas? Kayak mungkin divisinya apa atau kayak petingginya tuh gimana sih? Ada wakilnya kah atau wakilnya ada 2 begitu? Kalau di Misa Kampus ini sendiri strukturnya tuh ada pengurus harian dan divisi. Nah, untuk pengurus harian sendiri itu menyangkut 4 presidium, yaitu ada di antaranya itu ada presidium internal, presidium eksternal, presidium rumah tangga, dan presidium keuangan. Sedangkan divisinya itu terdiri dari 4. Itu ada divisi HRD, divisi minat dan bakat, divisi liturgi dan sosial, dan divisi humas dan media atau humet gitu. Oh, berarti kenapa tadi namanya presidium Mas? Kenapa nggak kayak ketua atau wakil gitu, atau mungkin itu nama lainnya aja gitu? Karena itu memang pada dasarnya sudah diinisiasikan oleh founding fathers-nya Miskam gitu ya barangkali. Nah itu jadi kita kenapa dari sejarahnya pun memang tidak ada istilah ketua dan wakil ketua, karena
presidium ini kan istilahnya tidak mengenal otoritas yang lebih tinggi tapi sama rata gitu. Jadi rata semua gitu ya. Oke, berarti kalau mungkin aku bisa simpulin berarti kayak internal sama eksternal itu ya sesuai namanya aja ya. Kayak di internal yang ngurus di internalnya, eksternal ke eksternal. Terus tadi rumah tangga sama apa satu lagi? Keuangan itu berarti kayak sekretaris bendahara gitu ya. Betul. Oke. Mungkin Karin ada yang mau ditanyain? Itu kan tadi divisinya ada 4, terus PH-nya juga ada 4 gitu. Itu boleh nggak dijelasin tugasnya apa aja gitu, terus prokernya apa gitu? Ini bisa yang Yusa sendiri nih dari minat bakat juga kan? Mikat kan, minat dan divisi bakat. Mungkin bisa dijelasin kira-kira. Mungkin aku akan menjelaskan dulu dari yang divisiku sendiri ya, divisi minat dan bakat. Divisi minat dan bakat ini sebuah divisi yang fokusnya itu untuk mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa Katolik Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka itu kayak kita berikan tempat wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Contohnya di bidang seni maupun di bidang olahraga. Nah, divisi minat bakat ini juga memiliki program kerja, yaitu seperti Miskam Sehat. Itu seperti kita bermain olahraga bersama. Oh, kayak latihan bareng. Iya, latihan bareng. Iya, betul. Terus yang kedua kita ada Miskap. Miskap itu sebuah ajang perlombaan untuk mahasiswa-mahasiswa Katolik di Universitas Gadjah Mada untuk ya menjalin relasi dengan fakultas-fakultas lain dan juga berkompetisi bersama. Oke, berarti itu acara besarnya itu ya, Mikat kali ya? Salah satu acara besarnya Mikat. Itu tadi berarti ada Miskap, ada Miskam Sehat. Miskam Sehat, terus ada Mistalk ini. Oh iya, ini program Mikat ya? Iya, program Mikat ini. Program kerja Mikat, yes. Oke. Tapi mungkin di divisi lain ada apa aja nih dan mungkin bisa dijelasin? Kalau dari divisi liturgi dan sosial, itu ada ibadat bulanan, Jumat pertama. Ya? Iya, program kerjanya itu ada Jumat pertama, terus ada Paskahan. Iya. Berarti divisi liturgi itu lebih ke ya liturgi sosial gitu liturgi sosial sama kayak Miskam mengajar. Oh iya, yang ke sekolah minggu itu. Iya, benar. Itu dari divisi Litsos. Oke, berarti tadi ada Mikat, ada Litsos. Tadi ada Humet, ada HRD. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut itu, Mas. Oke, silakan Mas. Mungkin aku jelasin secara semuanya aja kali ya, biar lebih jelas gitu. Iya. Mungkin yang pertama tadi aku notice itu adalah divisi HRD. Itu merupakan divisi yang untuk mengembangkan internal kita, untuk mengedepankan bagaimana teman-teman dari pengurus Misa Kampus itu bisa saling bersatu, bonding gitu. Saling bonding gitu ya. Itu bonding. Bukan salah satu gimana caranya HRD bisa merealisasikan tersebut itu. Nah, untuk prokernya sendiri itu cukup lumayan banyak. Itu mungkin yang pertama itu ada first gate. Nah, ketika first gathering. Ya, first gathering teman-teman pengurus baru yang mana setelah ada oprek, ada teman-teman bisa bergabung bersama kita yang dari lama gitu ya mungkin. Ya tujuannya ya itu saling bonding dan lain sebagainya. Lalu yang kedua tuh ada sekretariat bersama, seperti makrab sama teman-teman KMK ketelitian gitu sama pengurus dari Miskam gitu. Oh, berarti Miskam sama fakultas-fakultas gitu ya, KMK-nya fakultas gitu. Oh, oke. Lalu yang ketiga tuh ada studi banding atau studi visit, kayak semacam collab dengan pihak eksternal, misalkan ada KMK, dua Miskam ataupun dan sebagainya gitu. Jadi semacam kerjasama yang mana satu universitas berkunjung ke universitas lain gitu, KMK-nya ya. Ya, betul sekali. Tapi studi banding itu dia cuman misalnya kita Miskam nih ya, kita studi banding apakah ke KMK universitasnya atau ke fakultasnya juga bisa tuh, Mas? Nah, kalau itu biasanya kita lebih ke kita sendiri, dari universitas sendiri. Dari tingkat universitas mewakili universitasnya itu. Jadi entah kita yang mau berkunjung ataupun kita yang menerima kunjungan tersebut. Oke. Kalau mungkin dari pengalaman kita kemarin udah studi banding. Udah studi banding ya? Itu kemarin berapa kali ya? Dua kali. Tahun ini dua kali. Yeah. Kemarin itu sama siapa aja? UNER ya? UNER sama UNS. Oke. Mungkin prokernya yang lain ada lagi di HRD ada lagi itu nama prokernya Blended. Blended. Ini buat ajang nyari jodoh nih.
Itu udah dilaksanain ya Mas ya? Enggak sudah. Iya. Oh, oke. Itu kemarin Mas Dana dapat atau Yosa ikut gak Yosa Yosa? ikut gak Yosa? Tahu sendiri kan. Oh ya. Oke. Lalu yang terakhir itu ada 2, ada melekat dan ada evaluasi akhir tahun. Jadi ada barengan itu di melekat tuh semacam makrab terakhir dari pengurus masa kampus. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi selama 1 tahun dari kepengurusan masa kampus sendiri gitu. Oh, berarti tadi melekat itu buat apa tadi Mas tingkatnya Mas? Lebih untuk mengakhiri rangkaian dinamika kita dengan teman-teman, ya utamanya ya lebih ke tidak menghilangkan kekeluargaan kita gitu. Oh, Jadi oke. Terus ada evaluasi juga ya, kayak dari akhir pengurusan atau mungkin tadi dari ada tengah tahun atau akhir tahun aja? akhir Mas? tahun maksudnya. Akhir tahun. Oh, Evaluasi cuman akhir ada di tahun. akhir tahun Iya, berarti iya. ya. Maksudnya kan biasanya ada Iya. di tengah, ada di akhir. Oh, berarti ini cuman di akhir Keseluruhan gitu ya. gitu, Oh. secara keseluruhan. Berarti sekalian di recap Iya. langsung gitu ya dari awal. Betul sih. Oke. Betul. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Lalu yang kedua tadi ada divisi minat bakat itu udah Iya, sama minat saya. bakat. Kurang teman-teman udah tahu juga. Lalu yang kedua 3 itu ada divisi Humet tadi ya. Humas dan Media. Humet. Oh. Yaitu Humas Media itu sebagai tugas utamanya itu adalah sebagai komunikasi antar eksternal maupun antar KMK misalkan gitu. Lalu yang kedua kan ada medianya itu. Oh iya. Ya media sendiri itu lebih ya atau sini ada media ngedit desain, publikasi media dan konten dan sebagainya di sosial media di Bisa Kampus. Oh, Dan kali berarti- teman-teman bisa follow Instagram Bisa Kampus. Wah, ini Iya, sekalian follow promosi nih, ya. follow. @misa Sekalian. kampus. At Misa Kampus. @misakampus.ugm kalau nggak salah ya. Iya. Oke, oh berarti kalau Humet itu kayak ini ya, DDD-nya Misa Kampus Iya. ya. Iya, Berarti bisa. kan desain, bisa berarti yang megang ini nih Instagramnya ya. Iya, betul. Oh, oke sama dia berarti kayak mungkin bantuin Humet, bantuin HRD bisa nih buat ngontak-ngontakin dari fakultas-fakultas lain, KMK-nya buat mungkin kita mau ada acara Iya, gitu. ya semacam jembatannya antara Bisa Kampus dengan KMK lain dan pihak luar gitu. Oh, oke. Tadi udah dijelasin divisinya nih. Berarti kalau mungkin bisa tadi kan kalau dari aku kurang jelas nih kira-kira presidium internal itu kerjanya ngapain dan sebagainya kayak keuangan tadi. Perbedaannya Rumah tangga. mungkin internal sama eksternal tuh. Oh iya, internal sama eksternal tuh, Mas. Dari katanya aja udah tahu sendiri internal itu pihak dalam banyak Misa kampusnya. kampusnya. Oh. Sedangkan eksternal itu sendiri adalah di bagian berhubungan dengan di luar. Jadi Oh. itu berhubungan ya istilahnya mengkoordinasikan seluruh apapun itu di luar. Sedangkan di internal itu secara keseluruhannya yang bertanggung jawab dari keseluruhan dari Misa kampus. Jadi ya apapun itu tanggung jawab dari internal. Oh, berarti kalau internal tuh lebih ngurus ke internal Misa kampusnya itu sendiri. Kalau eksternal berarti keluar hubungan sama mungkin universitas lain gitu urusan-urusannya. Terus kalau misalkan tadi rumah tangga sama keuangan ya? Kalau rumah tangga tuh kita menyebutnya sebagai sekretaris. Jadi urusan administrasi, persuratan, proposal dan sebagainya itu ditangani sama rumah tangga. Sedangkan kalau keuangan itu ya terus inilah keuangan Ngurus duit berarti ya? Duit. Oke, berarti tadi internal, eksternal, terus keuangan sama rumah tangga. Terus ada 4 divisi ya. Iya. Mikat, Humet, Litsos sama HRD. Oke. Oke, tadi kita udah jelasin ya, Rin ya. Kira-kira apa aja sih strukturnya mulai dari ketua wakilnya mungkin bahasa kasarnya ya, terus Iya. divisi-divisinya. Mungkin kayak ada nggak sih pengalaman-pengalaman selama jadi pengurusnya gitu? Mungkin Mas Dana tuh udah lama ya? Udah tahun lama, berapa sih? udah suhu. Iya, udah suhu. Udah Mungkin tetua. udah banyak banget pengalaman kayak yang menarik-menarik gitu. Mungkin ngurusin yang kayak kita-kita ini yang masih junior gitu. Atau Ada pengalaman menarik gitu. Oh ya, atau mungkin dari Yosa dulu gitu. Jadi Atau Yosa? pengalaman selama jadi pengurus. Oke, pengalamanku selama menjadi pengurus ya selama 1 tahun ini. 1 tahun ya Mas? Iya, iya, 1 tahun. Satu berarti tahun. ya. Oke. Heeh. Pengalamanku sih aku merasa lebih melatih rasa berorganisasiku. Wis. Organisasi. Organisasi Mahasiswa banget. ini ya, berarti kuliah rapat. Kuliah rapat. Keluar rapat. betul. Wih. Jadi aku merasa kalau di Misa Kampus ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena teman-temannya itu juga saling mendukung satu sama lain. Terus kita juga kan kita
UKM kerohanian ya. Jadi aku merasa di Misa Kampus ini aku bisa menjadikan diriku yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Tapi ada pengalaman-pengalaman lucu gak sih kayak Lucu. kamu berarti mikat ya? Iya, minat dan bakat. Mungkin dari proker-proker yang udah kamu alamin, mungkin dari tahun lalu atau mungkin yang udah dialamin. Banyak sih yang lucu ya. Ya. Tapi ya Boleh di-spill dikit nih? spill dikit. Boleh, Mas. Oke. Jadi mungkin ya aku kayak waktu Miskam sehat. Oh iya. Nah, itu kan kita ketemu banyak orang dari berbagai KMK gitu Oh, ya. iya. Nah, itu di situ ya kita menemukan berbagai sifat orang yang baru gitu ya. Iya, istilahnya. soalnya Nah, belum jadi kenal ya kan. jadi di situ sih menurutku yang lucu di situ. Oh, itu Iya. yang miskam saat berarti. Kalau miskap berarti waktu itu kita dapet ya? Miskap kita masih magang. Oh, waktu zaman masih magang Iya, ya. Oh, kita iya, masih zaman magang. Kalau itu ada pengalaman yang kayak wah kaget nih gitu kayak. Kalau miskap sih aku juga kagetnya itu lebih ke ternyata kita itu bisa mengumpulkan KMK sebanyak ini Oh, iya. untuk mengadakan ajang kompetisi. Nah, kan aku mikirnya Misa Kampus ini cuma kerohanian dan kerohanian. Tapi ternyata di bidang minat bakat kita bisa mengumpulkan berbagai KMK, berbagai fakultas untuk mengadakan ajang kompetisi olahraga dan seni ini. Oh, Iya. oke. Oh ya sorry, tadi aku lupa notice berarti magang. Berarti kita tuh dulu waktu pertama kali daftar itu belum jadi staff tetap ya? Iya, belum jadi Iya. staff tetap. Jadi kita harus melewati masa magang terlebih Jadi dahulu. berarti waktu kita daftar tuh ya masih hitungannya masih magang gitu Iya, ya. Baru betul. yang tahun waktu ganti kepengurusan Iya, baru kita jadi staff tetap. Gitu. Oh, Yes, oke, oke. betul. Berarti dari miskap itu ya Yusa sadar kayak Iya. wah kita bisa nggak cuman rohani nih. Iya, ya. nggak cuma rohani, betul. Jadi kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Yes. Oke, Dapat oke. banyak teman juga ya. Dapat banyak teman, betul. Dapat pacar juga nggak nih? Waduh. Atau udah punya nih? Nggak bisa Aduh, udah di-spill punya. kalau yang itu ya. Ini rahasia dapur. Rahasia Masih dapur, oke. Oke, tadi pengalamannya udah dari Yosa ya. Mungkin Iya. dari Mas Dana mungkin ya. Ya kalau di Misa Kampus ini aku udah kurang lebih bisa dihitung tuh hampir 2,5 tahun ya di Misa Dua Kampus. setengah tahun lama banget tuh Mas. Wih, Iya. sudah Iya. sangat senior. Iya, udah sesepuh. Sesepuh. Suhu. Ya pada awalnya belum tahu Misa Kampus itu apa. Semenjak ada cutting-cutting yang mempromosikan gitu hebatnya ke kita, ke mahasiswa baru ya bisa dibilang. Jadi aku merasa lebih tahu Miskam, jadi ada ketertarikan di situ. Dan utamanya aku juga dari kalian nih, dari divisi Oh, iya. minat dan bakat Iya. selama ya 2 tahun itu. Oh iya, jadi buat sekedar info ya, Mas Dana ini dulu bos kita ya. Iya. Iya, Jadi bos kita kita. bertiga ini dari minat bakat dulu Mas Iya. Dana ini kalau nggak salah jadi kalau nggak salah itu Jadi kadif. kadif Jadi ya, kadif. kepala Yes. divisi. Betul banget. Berarti dulu Zaman kita magang zaman gitu. magang jadi kadif, Iya. sekarang Kadif. jadi presidium Presidium internal. internal. Wah, kuat ya Mas. Ya, Next Yosa nggak sih? Siosa nih presidium internal nih kata nih. Berat. ya yang pada awalnya jadi staff, kemudian jadi kepala divisi, yang kemudian naik jadi presidium. Oh, berarti lengkap nih ya dari magang jadi staf tetap, jadi kadif, terus Presidium. jadi ketuanya nih Iya. kasarnya ya. Berarti itu udah termasuk lama banget ya Ren ya? Iya udah lama banget, kayak udah termasuk yang kayak senior banget, Yes, pasti senior udah banyak banget pengalamannya gitu. Nah iya bener. Aku kayak mikir ya kayak selama jadi berapa tadi 2,5 tahun ya atau mungkin dari magang sampai jadi akhirnya sekarang jadi presidium internal, ada nggak sih kayak kesan-pesan wah ternyata ngurus begini tuh susah banget ya, terus kayak misalnya ketemu wah staff yang bandel nih atau mungkin hilang-hilangan ya hilang-hilangan gimana Mas? Ya mungkin memang dinamika selama 2,5 tahun ini ada suka dan dukanya gitu. Jadi mungkin suka duka yang positifnya itu ya kita bisa nambah relasi dengan teman-teman baru dari setiap fakultas ya utamanya. Lalu yang kedua itu aku bisa merasakan bagaimana dinamika dalam menjalankan proker dan tanggung jawab kita sebagai pengurus Misa Kampus itu seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi nggak cuma dari kita ya teman Misa Kampus, tapi dari pihak luar yang bisa merasakan bagaimana bentuk pelayanan kita ke teman-teman semuanya gitu. Nggak cuma rohani aja, tapi semua bidang, misalkan seni dan olahraga dan sebagainya gitu. Oke, tapi ada nggak pengalaman kayak ketemu staff yang wah gila nih susah banget nih dikasih tahu nih, atau ya lancar-lancar aja gitu tinggal minta tolong gini akhirnya dikerjain gitu? Ya mungkin dari setiap dinamika tuh ada
hal yang negatifnya jadi gitu. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan mereka karena itu adalah Pilihan mereka ya. pilihan mereka, tapi kita juga bisa dibilang lebih ingin bagaimana cara kita bisa hadir ke mereka dan kita bisa hadir ke staff yang seperti itu. Jadi ya istilahnya kita tuh satu keluarga, di sini kita bisa kerja bareng, canda tawa bareng, kerja sama bareng dan semuanya gitu. Jadi kita bisa dibilang satu keluarga yang benar-benar keluarga gitu. Oke, berarti bisa disimpulin ya sebenarnya pasti ada negatif ada positifnya gitu ya Rin ya. Oke, berarti kalau mungkin dari Yosa ada nggak kayak punya teman kan berarti dari magang kan kita satu angkatan nih. Iya, Yes, kita satu Gimana angkatan. pesan-pesanmu selama di Mikat? Kayak Mungkin aku atau Alito gitu Iya mungkin gimana? ada yang bikin kesel Mungkin atau selama kepengurusan ini ya, Mm-mm. 1 tahun ini dari magang sampai jadi staf tetap ini masih merasakan kita itu masih baik-baiknya gitu ya Mas ya. Jadi kita itu masih apa istilahnya masih positif semua. Jadi belum ada yang hilang-hilangan gitu sih. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi semuanya masih berdinamika dengan baik. Betul. Oke. Iya. Mungkin karena ada yang mau ditanyain lagi kali ya. Seputar pengalaman gitu. Ini kalau misalnya ngatasin yang kayak bermasalah gitu ya. Oh iya. Ini ada kayak solusi nggak Mas atau dari Yosa sendiri gitu yang ngatasin yang Dari Mas hilang-hilangan Dana. gitu? Berarti dia Atau- tiba-tiba ngilang gak ada kabar gitu ya. Atau yang kayak harusnya udah tanggal segini udah laporin proker tapi kok Oh iya. nggak ada gitu. Benar-benar. Ya salah satu opsi bagaimana itu bisa kita terapin itu adalah kita datang langsung ataupun langsung komunikasi dengan dia, entah itu PC misalkan chat langsung ke personal orangnya, chat ya? personal chat, lalu yang kedua telepon langsung gitu, ataupun ketika tidak ada respon yang itu kita bisa datang ke kosnya untuk ya istilahnya ya untuk berbincang-bincang, ada masalah nggak sih dari kamu, jadi kita ada feedback nih, ada hal positif yang kita bisa lakukan ke mereka gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada yang bikin mereka yang ke hal yang negatif. Jadi kita membawakan aura yang positif terus gitu. Oh berarti tetap ditanya-tanya dulu ya kira-kira kenapa nih kok mungkin hilang atau mungkin kok susah dihubungin barangkali Atau mungkin bisa ada dibantu ya. masalah apa gitu bisa dibantu gitu ya. Benar-benar. Berarti nggak langsung udah lu nggak usah ikut Udah lah, lagi bodo gitu amat ya. gitu. Kasarnya gitu ya. Karena kan ini kita basisnya kerohanian, jadi kita selalu membawa nama yang ke arah yang positif. Jadi kita menghilangkan aura-aura kenegatifan karena kita terus membawa ke hal yang baik gitu. Positif vibe banget positif ya. Gila. Mungkin dari Yosa kayak mungkin selama ngejalanin poker kira-kira ada teman yang begini ternyata atau mungkin dari kerjasama di divisi lain dari pokernya kan ada tuh kan ya kita kerja sama divisi lain ada nggak ketemu teman yang kayak begitu dan mungkin kalau ketemu kira-kira kamu gimana, apakah kamu diem, apakah kamu langsung kamu Ngejar-ngejar hantam gitu kah ya? sampai Bener-bener. nyamperin kosnya juga mungkin? Kalau dari aku ya mungkin lebih mirip ke Mas Dana. Jadi lebih ke pendekatan kita karena kita kan satu organisasi itu istilahnya satu keluarga ya. Jadi kita nggak bisa untuk istilahnya langsung ngejudge gitu. Iya ngejudge gitu langsung, itu lebih baik tidak. Tapi kan kita bisa melakukan dengan pendekatan itu tadi. Iya. Oke, oh ya mungkin tadi kita udah cerita-cerita pengalaman ya Rin ya selama jadi pengurus Miskam. Tadi Mas Dana gila ini udah sepuh banget ya udah dari magang jadi staf tetap, jadi ketua gitu ya, kepala jadi divisi. kadif, terus jadi sekarang jadi presiden internal dan gitu. ini calon presiden internalnya ya. Di sini nih mungkin. Kita langsung hadirkan calonnya langsung ya ini. Mau pemilu juga kayaknya. Pemilu. Buat kesana ternyata. Oke, sama oh ya aku lupa nanya nih. Apa alasan kalian masuk Miskam? Sama kalian tahu Miskam dari mana sih? Gitu. Kita lupa nanya tadi nih ya. Iya, harus. Kalau dari aku sih mungkin yang pertama ada ya aku tertariknya karena ada promosi gitu, jadi promosi yang utamanya di bidang yang tadi yang minat bakat tadi
ya aku tertarik karena ada seninya, ada olahraganya, ada yang selain dari rohani kan, mungkin aku bilangnya seperti itu. Jadi ya mungkin tidak sekedar cuma itu, tapi lebih untuk bagaimana ada relasi yang aku ingin bangun dalam sebuah satu lingkungan yang baru. Seperti itu mungkin bisa, ya istilahnya bisa membangun koneksi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak hanya di ini jurusan gua aja di politik luar pemerintahan ya. gitu. Ya mungkin ada untuk mencari pasangan Oh barangkali. iya, bener-bener, oh ya, bener juga ya, Bener. bisa aja kita Bisa sih. masuk sini Iya. tuh buat nyari jodoh kali ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Betul. Tahu. Oh, berarti tadi Mas Dana notice seni olahraga, berarti Mas Dana ini emang hobinya olahraga gitu ya, mungkin nonton bola gitu. Iya, betul sekali. Fans itu ya. Fans banget. Oke, mungkin kalau dari Yosa. Kalau dari aku sendiri dulu tuh tahu Misa Kampus ini tuh dari sebuah event yang ada di kampus, yaitu namanya Galax. Oh ya, Wah, Galax. sama Nah, banget nih. betul. Iya, iya, aku juga. Nah, Aku juga. aku tahu itu dari Galax, terus kemudian aku kan searching IG-nya Misa Kampus. Nah, Stalker. iya, aku stalking IG-nya Misa Kampus, kok keren gitu ya. Nah, jadi aku tertarik buat masuk ke Misa Kampus gitu. Oke, kenapa Iya. ke minat bakat? Atau mungkin dulu daftarnya ada yang lain juga gitu. Oh, kenapa aku mau ke minat bakat? Soalnya aku tuh suka olahraga ya. Oh, sama berarti kayak Mas Dana Iya, ya? sama Mas Dana, betul. Jadi aku suka buat mengembangkan bakat-bakatku gitu. Iya. Oke. Mungkin hampir terakhir kali ini Ren ya. Iya. Kita mau promosi nih sekarang. Iya. Kenapa sebutin nih, mungkin dari Mas Dana atau Yosa dulu, kenapa kita harus join Misa Kampus gitu? Ya kenapa teman-teman harus gabung di UKM Misa Kampus? Ya kurang lebih banyak banget hal-hal yang bagus dari Misa Kampus ke teman-teman semuanya. Mulai dari kegiatannya, dari pokornya, teman-temannya juga seru semuanya, dinamikanya, dan ya semuanya bagus lah. Jadi ya kurang lebih kegiatan yang momen yang paling baik yang teman-teman yang tahu tuh ya tadi ada poker dari Lisos itu ada misa syukur, jadi ada pembukaan akademik yang selalu dibimbing oleh Uskup tadi gitu. Oh, yang bidang uskup ya, itu Ya, Misa udah Syukur. ya, Misa Syukur. Lalu tadi yang kedua ada Miskap, Miskap. yang dimana itu merupakan salah satu momentum bagaimana minat dan bakat seluruh mahasiswa Katolik UGM itu bisa dikumpulkan jadi satu gitu. Jadi ya semua proker di Misa Kampus tuh seru-seru semuanya, orang-orangnya keren dan ya pokoknya mantap lah di Misa Kampus. Berarti worth it ya buat Worth join it. Misa Kampus nih. Iya, apalagi untuk membangun relasi yang satu dengan Satu satu kepercayaan, satu ya. iman. satu iman gitu. Iya. Kalau dari Yosa mungkin Oke. kenapa harus join Misa Kampus? Kenapa harus join Misa Kampus ya? Mungkin Misa Kampus ini sebagai tempat buat teman-teman yang rantau. Oh, Itu iya. kan kalian semua merasa jauh dari keluarga kan. Nah, di Misa Kampus ini kalian bisa menemukan keluarga baru, keluarga yang istilahnya satu iman. Kita di sini bersama-sama memuji Yesus Kristus. Waduh, Wih. berat Nah, bahasanya. iya. Terus ya Misa Kampus ini sebagai wadah kita buat membangun relasi dengan yang lainnya. Ya, memperluas relasi seperti itu. Oh ya, kayak Rumah organisasi. kedua ya, Iya, berarti? iya, rumah betul, kedua. istilahnya rumah kedua. Iya. Oke, mungkin itu alasan dari mereka kenapa harus join Misa Kampus. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, dari tadi kita kan udah Iya. nanya-nanya ke narasumber. Kalau menurut aku kenapa kita harus join, karena kayak kalau dari aku pribadi ya itu tadi, mungkin aku pengen nyari, karena apa ya, nyari teman yang mungkin kasarnya seiman gitu ya, sekalian apalagi aku dulu mantan Miss Dinar sekitar 8 tahun, kayak aku pengen aja gitu join apa ya organisasi yang berbau keagamaan gitu sih. Jadi mungkin menurut aku ini worth it sih. Mungkin kalau dari Karen gitu. Kalau kenapa harus dari join? aku sih sama ya, sama kalian mungkin kayak mencari teman-teman yang sama kayak aku. Oh, aku nih Katolik ya, berarti aku juga mau nyari yang Katolik juga gitu. Karena selama aku sekolah pun dari SMP sama SMA kan aku ini beragam ya, bertemu yang beragam. Mungkin pas kuliah ini aku mungkin mau mencari semacam teman-teman, keluarga baru, keluarga kedua gitu, rumah kedua, buat kayak merasakan oh aku nih ngerantau di sini tuh nggak sendirian nih, aku punya teman juga gitu. Oke, jadi
kesimpulannya worth it ya buat join Misa Kampus nih. Worth it Worth it banget. Oke, jadi Misa Kampus nih mungkin bisa kita simpulin sedikit nih Rin. Berarti Misa Kampus itu KMK ya, KMK Univ. Oh ya, tingkat universitas. Tadi ada strukturnya udah dijelasin, ada Presidium presidium internal, eksternal, terus presidium keuangan, presidium rumah tanggaan, terus terus divisinya ada 4 divisinya ya. 4 juga, ada HRD, Mikat, Humet, Humet, sama Litsos. Litsos. Oke, wah tuh seru-seru banget berarti hari ini ya. Iya. Berarti mungkin cukup sekian dari kami. Kayak ya dari pengalaman tadi kita bisa simpulin bahwa ya kayak tadi aku bilang join Misa Kampus itu worth it banget sih. Gitu. Mungkin Teman-teman maba nih mungkin bisa join kita juga gitu. mungkin ya. Jadi dari sharing-sharing tadi udah jadi sesi terakhir kita di episode kali ini kali ya. Kita karena terbentur durasi ya. Iya. Sepertinya sudah agak limit gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari Mistalk episode ketiga ya berarti ya. Iya, ketiga ini. Tentang All About Misa Kampus. Mungkin ada dari Karin closingan mungkin. Kita mau ngucapin terima kasih ya buat iya. narasumbernya karena sudah menyempatkan buat datang terus iya. ngobrol sama kita soal Miskam ini. Udah jauh-jauh ya datangnya. Iya. Oke, jadi terima kasih buat Mas Dana juga, terima kasih buat Yusa, terima kasih juga buat Sobat Miskam yang sudah mau mendengar. Semoga informasi yang kita kasih ini bermanfaat ya, karena emang kita niatnya buat ngasih tahu informasi ya, supaya ada dapat informasi nih buat maba, oh ternyata ada ini nih, ada kegiatan gitu kali ya. Iya. Oke, karena tadi karena aku tadi udah bilang kalau kita udah di episode kali ini udah cukup, mungkin cukup sekian kali Yarin kok blibet ya. Oke, jadi buat sobat Miskam Talk sekalian, terima kasih sudah menonton di episode ketiga kali ini. See you di Mistalk episode keempat. See you. See you.